Satu, dua, tiga. Hai guys, ketemu lagi di Tekom Studio dalam acara ngobrol penuh inspirasi. Kita kedatangan tamu nih, seorang dosen muda nih, namanya Mbak Mala. Beliau Kaprodi Teknik Komputer sebagai penanggung jawab studio ini guys. Oke. Kaum milenial, yuk kita ikuti kisah inspirasi dari Mbak Mala ini. Hai Mbak Mala. Halo Mas Eko, selamat siang. Selamat siang, ketemu lagi nih. Iya. Kita sudah kenal beberapa tahun nih. Saya pengen tahu biar bisa menginspirasi teman-teman sahabat milenial semua. Gimana sih perjalanan karir pendidikannya Mbak Mala nih? Oke, aduh, perjalanan karir pendidikan Pak ya. Iya. Mulai dari mana ini? TK terserah dulu, mau dari TK, SD, silakan, bebas di sini. Langsung aja ya, tak cucuk ya Pak ya. Jadi saya dulu itu SD-nya ada di SD Delanggu. Jadi itu desa sendiri. Jadi saya SD-nya di desa. Habis itu SMP-nya saya melipir ke SMP 2 Lamongan. Habis itu SMA-nya tetanggaan juga, SMA 2 Lamongan. Oh, jadi anak kota ini, jadi dari kampung ke kota. Ya. Habis terus. S1 ini karena saya udah bosan di kota, jadi saya merantau keluar pulau. Wih, jos, ya. Luar biasa. S1 saya itu ada di Universitas Trunojoyo Madura. Wih, luar pulau beneran. Iya, tuh, luar pulau Jawa Madura, itu ya. luar pulau. Ya. Habis itu dari Pulau Madura S2-nya itu saya di ITS Surabaya. Ke kota metropolitan di Jawa Timur nih. Iya, gitu. Luar biasa ya. Jadi wanita itu ya kuliahnya keluar pulau. Jos boy. Habis itu ke kota metropolitan di Jawa Timur. Mantap nih. Terus hal yang paling berkesan tuh waktu sekolah apa tuh? Entah waktu kuliah atau SMA, terserah apa aja. Kalau saya ya Pak ya, yang paling berkesan sekali itu zaman kuliah. Zaman kuliah S1. Iya, S1 terutama Pak. Jadi di luar pulau itu ya? Iya itu paling berkesan banget tuh buat saya. Karena cewek apa? Di luar pulau yus. Karena kalau dulu waktu SMP SMA itu kan ya udahlah ya, kita kan pulangnya ke rumah. Saya juga kan nggak ngekos ya, jadi ya udah pulang ke rumah, notok-notok keluar ya paling kita kerja kelompok atau internetan browsing tugas. Nah tapi kalau misalnya kalau saya memasuki dunia perkuliahan, apalagi di luar pulau tahu sendiri, saya itu dipaksa menjadi mau nggak mau ya harus jadi orang yang mandiri ya kan. Kita kan merantau, mau ngandelin siapa lagi? Dari rumah, dari orang tua. Dari orang tua. Kita mau mengandalkan siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri di luar pulau itu. Harus bisa memanage waktu kita juga. Pokoknya kita harus bisa bertanggung jawab atas diri kita kalau kita merantau gitu. Anak rantau gitu loh. Anak rantau. Terus satu lagi Pak, waktu saya kuliah, jadi pengalaman saya itu lebih banyak pas kuliah Pak. Pas saya kuliah itu nggak terasa sosialisasi saya sama lingkungan sekitar itu kalau saya rasa ya lumayan bagus gitu. Jadi sesama anak perantauan tahu sendiri kan ya, jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Satu hati satu penanggungan biasanya anak rantau tuh. Sedulur sama siapa kalau nggak sama anak-anak perantauan yang lainnya gitu. Jadi kayak rasa apa ya, saling tolong menolong, menghormati itu tuh ada. Kesetiaan kawan. Nah itu saya dapatkan di waktu kuliah. Gitu Pak. Oke, jadi kan sudah tahu lah tadi riwayat pendidikannya kayak apa tuh, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah S1, S2. Sekarang nih, kalau dulu setelah S1 kerja ya? Iya, saya dulu kerja. Kerja di mana Mbak? Karir kerjanya gimana tuh? Dulu saya kerja 1 tahun ya di Surabaya. Jadi saya kerjanya dulu itu di bidang ini, distributor mesin ya. Masih teknik loh guys, beneran itu. Jualan mesin. Nah kebetulan saya itu ditempatkan di bagian admin engineering. Ya wes kaitannya ya sama mesin-mesin itu tadi Pak. Terus saya juga
bagiannya dulu itu intinya menjembatani antara pelanggan. Kalau misalnya pelanggan ada keluhan atau ada komplain apa, itu saya yang ini apa namanya ngatur untuk teknisi visitasinya juga seperti itu. Intinya ya nggak jauh-jauh sih dari apa namanya manajemen dan juga teknik gitu. Nah itu kan bidangnya kan ya nggak jauh-jauh lah dari teknik ya. Kesannya apa tuh ketika dia kerja? Pasti di situ banyak bercowok lah daripada ceweknya lah kalau di perusahaan teknik tuh. Betul. Nah, kesannya apa ketika? Jadi kalau pas zaman kerja ya, pelajaran yang bisa saya ambil itu kalau kamu kerja itu ya harus jadi orang yang berani dan juga bertanggung jawab. Karena pintar saja di dunia kerja itu nggak cukup. Kalau misalnya kalian itu nggak diimbangi dengan soft skill yang lainnya, diantaranya ya harus bisa komunikasi, habis itu bertanggung jawab dan juga apa namanya itu intinya problem solvingnya sih gitu Mas. Kalau aku ya Mas ya, soalnya ya gitu tadi kaitannya kan sama customer gitu, mau nggak mau kan ya pelayanan kamu itu kalau ada komplain juga diubek-ubek sama customer, harus siap jadi lah intinya. Gimana kita biar bikin customernya itu ya nyaman, problemnya terselesaikan. Nah itu kan dibutuhkan gimana caranya kita itu pintar dalam berkomunikasi gitu. Dan itu semua nggak diajarkan sih, maksudnya nggak jadi mata kuliahnya teknik ya, tapi itu kan dari pengalaman kita sendiri selama kita ada improvisasi lah. Improvisasi diri. Tadi sudah kerja nih. Selama ini kan saya pikir sudah sampai S2 lah studinya nih. Apa sih yang membuat motivasi Mbak Mala gitu ya sampai bisa kuliah S2 gitu kan? Kebanyakan orang ya, saya termasuk saya yang orang dari kampung ya, cukup kuliah saja gitu loh maksudnya. Apa sih yang dulu punya cita-cita pengen jadi dosen atau jadi apalah gitu di dunia pendidikan sampai kok sampai S2 gitu ya. Jadi lucu Mas ceritanya. Saya dulu waktu ospek S1 itu kan ada. Saya ya yang ospek. Oh iya. Anda yang ospek saya dulu, mohon maaf ini. Iya mohon maaf. Yang dulu kan ada disuruh bikin ID card gitu kan Mas ya. Bisa kan ada kayak keplek. Nah, tulisan bawahnya kan cita-cita. Lah saya dulu itu enggak kepikiran mau jadi apa itu. Terus habis itu tak lihat dosen. Oh ya udahlah, tulis aja dosen gitu. Ternyata kesampaian 2021 saya jadi dosen. Itu doa yang dikabulkan, guys. Iya gitu. Catat itu ya. Catat ya. Nanti teman-teman yang mau kalau di sini itu Masta ya di Umla. Catat aja apa pengen cita-citanya katanya. Siapa tahu ketularan kayak Mbak Mala. Good. Terus. Terus habis itu ya udah, terus saya setelah 1 tahun bekerja itu ya udahlah tak ini aja kuliah lagi gitu kan, sambil nambah pengalaman dan juga relasi tentunya kalau kuliah itu ya kan. Nah terus habis itu udah keterima nih di ETS, habis itu 2 tahun menjalani masa studi, lulus ternyata bener apa namanya diterima aja di dosen di Umla sini bareng Mas Eko yang dulu ngospekin saya. Kan lulusnya di tahun 2000. Lulusnya saya itu waktu aku Covid kok Pak. 2020 jadi, ya? 2020 Februari. Awal, ya. 2020 guys, jadi dosen di sini. 2021 sekarang jadi kaprodi nih. Kok bisa tuh? Apa sih pengalamannya gitu ya? Kok bisa tahu-tahu wah bisa jadi kaprodi dalam waktu 1 tahun? Ini luar biasa, ini perlu diceritain nih ke teman-teman nih. Apa ya Mas? Apalagi cewek gitu loh. Di teknik tuh cowok guys, banyakan. Iya, jadi saya tuh terpacunya itu gini, kalau misalnya di teknik kan rata-rata cowok, nah apa cewek itu nggak bisa kalau jadi seperti apa kayak kaprodi atau pemimpin gitu kan? Gitu, memang orang teknik cetaknya gitu guys, harus jadi pemimpin. Lah kan kita kan juga sama-sama gitu loh, masa sih yang cowok bisa cewek nggak bisa? Toh juga banyak kan pemimpin cewek itu gitu kan. Sip itu guys, patut dicontoh. Silakan nih para wanita, apalagi habis Hari Kartini kan kemarin nih. Emansipasi wanita gitu betul, kan. Kalau kami di teknik itu cowok cewek nggak ada masalah. Gak ada masalah. Oke. Nah nih motivasi nih buat teman-teman ya yang sekarang mungkin sedang mau melanjutin studi atau pengen kuliah atau mungkin sekarang masih bingung tuh mau kemana. Coba deh Bu Mbak motivasi kok. Motivasi untuk bisa lanjut kuliah. Jadi saya dulu itu Pak
Mas. S1 itu bukan orang yang pinter gitu enggak, Mas. Saya juga bukan orang yang banget itu juga enggak. Jadi tengah-tengah intinya gitu kan ya. Nah, terus itu saya tuh punya keyakinan dalam diri saya sendiri kalau misalnya sesuatu yang maksudnya kita kuliah ada niat dan juga rajin, teratur intinya, nggak setengah-setengah, jadi teratur. Itu pasti akan membuahkan suatu hasil gitu. Intinya kita itu harus mau berproses, all out, iya. Jadi saya dulu itu juga gitu mikirnya, masuk kok aku yang S1-nya kayak gini mau lanjut kuliah S2 nantinya gimana gitu. Ternyata tapi merasa dong dulu salah jurusan gitu kayak orang-orang kebanyakan tuh kalau saya jurusan lah wes kadung nyemplung ya gimana kalau mau mentas juga udah setengah basah kan ya udah basahin aja sekalian gitu. Tapi ternyata ya kuliah di teknik tidak semenyeramkan yang saya bayangkan dulu. Justru buat cewek lo guys, bukan cowok ya. Kalau cowok biasa tuh. Kalau cewek kan ya takutnya kan ya itu tadi lupa kan juga ada cara berpikir atau bagaimana itu kan juga gitu kan. Nah ternyata enggak, saya sudah bisa melewati itu gitu. Ternyata ya semuanya itu satu niat, yang kedua teratur dan juga jangan lupa berdoa. Nah tuh dengerin guys, jadi buat teman-teman tuh yang mau kuliah nggak perlu takut kuliah di teknik, karena saya pikir juga teknik itu happy nggak menyeramkan guys. Ini yang terakhir nih Bu Mala, Mbak Mala, apa nih pesan-pesan lah buat teman-teman milenial, sobat milenial nih di saat ini, apa ya pesannya terserah lah, yang penting bisa menginspirasi teman-teman. Mau dijadiin apa, monggo. Jadi apa namanya, aduh sebentar, kalau mau menginspirasi nih tak carikan kisah saya yang apa ya, cari pesan lah pesan buat teman-teman sobat milenial. Jadi buat teman-teman, kalau apa ya, kalian kan udah kuliah gitu ya, misalnya di teknik, terus kalian merasanya aku nih salah jurusan atau salah apa, sudah enggak apa-apa, kalian tetap nyemplung aja sambil kalian itu menekuni sekiranya passion apa yang kira-kira kalian punya, karena nanti passion itu akan berguna juga di dunia kerjanya kalian gitu. Jadi intinya lewat kadung nyemplung, ya udah nyemplung sekalian, niat nanti lulus insya Allah dapat kerja gitu. Sip. Nah oke, itu luar biasa sahabat-sahabat milenial, motivasi dari Mbak Mala ini ya, yang sudah sekarang jadi kaprodi teknik komputer umum. Oke, ketemu lagi di acara ngerumpi kita, ngobrol penuh inspirasi di next episode berikutnya. Terima kasih. Dah.